Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Epi Nurleni dan Penetua Diakon yang bertugas. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima dan kita dengar boleh memberkati kita sekalian. Badan Pekerja Harian Gereja Sinar Kasih mengucapkan selamat pertambahan usia, kelahiran, dan juga usia pernikahan di sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Badan Pekerja Harian Gereja Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Sinar Kasih atas persembahan syukur baik melalui Badan Pekerja Harian langsung ataupun ditransfer lewat rekening Badan Pekerjaan Harian Gereja Sinar Kasih. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan nama dan nominal yang tertulis di berita jemaat. Dimohon melaporkan ke BPH Gereja Sinar Kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita beribadah masih dalam suasana baru atau new normal, dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ nomor 13, bait yang ke-1 hingga yang kedua. Kita masuk rumahnya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah.
panggilan beribadah yang kita ucapkan secara bersahut-sahutan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami untuk pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci,
supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut berita anugerah dalam sikap hormat kepada Allah. Saudara-saudara, dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang 10 disebutkan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat disilakan duduk kembali. Litani Mazmur Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 96 ayat 1 hingga yang ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dari hari-hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mengangkat pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Kita nyanyikan 2 kali. Saudara-saudara, lagu ini dipilih untuk tema perayaan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Mari menyanyi dan bersukacita, bahkan berekspresi seperti anak-anak kita biasa mengekspresikan lagu ini. Baca Kitab Suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang mengaruniakan kami segala hikmat dan pengertian. Saat ini ya Tuhan, kami akan menyampaikan pemberitaan firman. Kiranya Engkau mengaruniakan kepada hamba-Mu ini roh hikmat dan pengertian, agar firman yang disampaikan ini boleh berkenan kepadamu dan selanjutnya dapat berbuah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami percaya. Amin. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini.
Kembali saya ulang, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-22, di bawah judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburnya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema nas atau tema renungan pagi hari ini adalah memelihara rumah Tuhan, memelihara dalam tubuh. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas tentang Yesus menyucikan bait Allah ini mungkin merupakan nas yang sudah kita kenal, bahkan mungkin sudah kita dengar berulang-ulang. Biasa nas ini dibacakan pada Minggu Prapaskah atau disebut juga dengan Minggu Sengsara sebagai masa persiapan untuk memasuki perayaan Paskah. Yang menarik, minggu ini ada 3 tema perenungan yang berkelindan satu dengan yang lain. Yang pertama itu adalah Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara yang keempat. Lalu kemudian hari doa anak-anak sedunia, dan kita juga masih dalam pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini, nas ini bergema dan bukan sesuatu yang mudah untuk menemukan benang merah perenungannya untuk 3 nas itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nas ini, ayat yang ketiga, dikatakan saat hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan pada bagian ini, yaitu pada kata Paskah dan Yerusalem. Perlu kita ketahui bahwa Paskah merupakan acara keagamaan yang penting bagi orang Yahudi, karena ini adalah perayaan puncak keagamaan. Demikian juga di kekristenan. Saat itu, secara sosial mereka berkumpul dengan sanak saudaranya yang terserak di berbagai negara di wilayah itu. Tapi juga secara keagamaan mereka tidak hanya berkumpul, tetapi juga mereka menyampaikan persembahan di bait Allah. Itu hal pertama tentang Paskah. Lalu hal yang kedua, kata Yerusalem. Yerusalem itu dari arti katanya disebut dengan damai sejahtera. Sebagai sebuah kota yang merupakan kota impian mesianik.
yang dianggap sebagai sebuah kota suci, di mana orang-orang Yahudi menganggap penggenapan kerajaan Allah itu yang mereka impikan itu akan terjadi di Yerusalem. Namun apa yang terjadi? Di nas yang lain kita bisa melihat atau membaca, misalnya di dalam Lukas, Yesus justru mengutuk kota ini. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata perilaku damai sejahtera yang diimpikan atas Yerusalem ternyata bertentangan dengan praktek-praktek nyata penduduk yang ada di sana. Salah satu yang menyedihkan dan menjadi corotan dalam nas ini adalah praktek perdagangan di pelataran bait suci itu yang kita sudah baca tadi. Sesuatu yang mendatangkan keprihatinan secara rohani bagi Yesus tentunya. Mari kita lihat apa yang terjadi di pelataran bait suci. Dalam ayat yang ke-14, 15 dikatakan, Yesus mendapati para pedagang hewan dan penukar uang. Perlu kita catat bahwa praktek perdagangan yang mereka lakukan ini mirip praktek broker. Yang paling disoroti di sini adalah penukar uang. Itu yang saya maksud dengan broker. Broker itu biasanya mendapat jasa untuk menjadi perantara antara penjual hewan dengan para penziarah yang membeli hewan. Jadi tentu saja dari penjual hewan harganya segini, karena ditambahkan jasa maka harganya akan bertambah oleh jasa itu. Sekaligus dia juga akan mendapat jasa dari nilai tukar mata uang, karena setiap negara pada saat itu mempunyai mata uangnya sendiri-sendiri. Mirip seperti sekarang lah, kalau misalnya kita mau belanja pakai dolar di Indonesia, maka dolar itu harus dikonversikan ke rupiah. Untuk mengkonversikan itu, si broker ini, penukar uang ini juga mendapat jasa, karena tidak di dalam tempat penukar uang resmi. Nah, maka bisa kita bayangkan ini akan menjadi transaksi perdagangan yang mendatangkan riba. Sementara jelas-jelas dalam hukum Yahudi, riba itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Saya ulang kembali, dalam agama Yahudi, riba itu sesuatu yang tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan di agama Yahudi. Tapi dalam praktek yang demikian, kenapa kemudian penukar uang ini menjadi sorotan? Karena jelas dalam jasa itu ada riba. Maka reaksi Yesus kemudian ialah, katanya ia membuat cambuk dari tali gitu. Ini simbol sebenarnya, cambuk ini adalah simbol penghakiman. Jadi kalau dalam tradisi zaman itu kalau ada patung begitu dengan memegang cambuk, itu orang sudah tahu simbolnya itu adalah simbol penghakiman. Jadi Yesus datang membawa cambuk tali di tangannya, mengusir para penjual hewan itu, dan juga menghamburkan uang-uang dari meja penukaran itu. Kalimat ini tentu saja mengarah pada tindakan yang sangat keras, tegas dan bersifat paksa. Tanda ketidaksetujuan yang jelas terhadap praktek perdagangan itu. Dalam ayat ke-16, Yesus menyebutkan alasan kenapa dia melakukan tindakan itu, mengusir para pedagang itu. Dia mengatakan begini, jangan menjadikan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kalau di tempat lain malah dibilang di dalam Lukas misalnya sarang penyamun. Jangan menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Kalau di sini dia hanya mengatakan tempat berjualan. Artinya memang ada masalah laten dalam praktek perdagangan yang dilakukan di pelataran bait suci ini. Para pedagang membisniskan material persembahan untuk maksud riba dengan diselubungi oleh dogma-dogma agama. Material persembahan menjadi dianggap sah dan suci kemudian dalam kriteria para broker ini. Jadi para broker ini menawarkan, ini loh yang sah, kalau kamu beli yang ini nanti tidak sah, harus yang ini. Jadi kriterianya udah dalam kriteria para penukar uang itu dan pedagang yang ada di sana. Sebut saja begini, jualan mereka sih dogma agama atau kata-kata dari Tuhan. Tapi tujuannya itu loh ya, untuk riba dan material semata-mata.
Bahkan di nas paralel disebutkan praktek seperti tadi sudah saya sebutkan, praktek di pelataran suci ini sebagai praktek sarang penyamun atau praktek merampok para peziarah. Sehingga tindakan Yesus mengusir para broker ini atau penukar uang ini bisa jadi merupakan tindakan yang disebutkan dalam ayat 17 itu, tindakan menghanguskan diri karena cinta kepada rumah Allah. Yesus sangat mencintai rumah Allah sebagai rumah ibadah yang menjadi rumah doa. Sehingga tindakan yang tidak murni di sekeliling rumah ibadah itu harus dimusnahkan atau harus dihancurkan. Tetapi tentu saja tindakan Yesus ini tidak disukai oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari praktek perdagangan ini. Mari kita lihat buktinya di ayat ke-18. Dikatakan orang Yahudi menantang dia. Ada yang berkata, apa tandanya engkau layak melakukan tindakan seperti ini? Gitu. Artinya para orang Yahudi itu bertanya soal kekuasaan dan wewenang yang Yesus miliki. Sehingga Yesus punya hak untuk mengusir mereka. Dalam pikiran mereka, sedangkan para petinggi bait suci saja membolehkan atau setidaknya membiarkan atau tidak pernah menegur atau tidak pernah keberatan dengan praktek perdagangan yang mereka lakukan. Lalu tiba-tiba ada orang asing datang dan mengusir mereka. Apa memang kuasa dan wewenangnya gitu? Orang Yahudi menginginkan bukti formal, legal formal, ya semacam surat tugas lah gitu dari Yesus. Dengan mengatakan saya berhak melakukan ini pada Anda karena saya punya surat tugas dari para petinggi bait suci. Tetapi ayat 19 ke 20 Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari akan didirikan. Ini merupakan pernyataan simbolik dari Yesus bahwa praktek-praktek keagamaan semacam ini menandakan bait Allah secara rohani itu sudah lama rubuh, sudah lama roboh. Jadi bait Allah secara rohani, bait Allah sudah runtuh. Lalu kata orang Yahudi itu mengejek, orang mendirikan bait Allah ini 46 tahun dan kamu mendirikannya dalam 3 hari, sungguh tidak masuk akal. Dari respon ini jelas bahwa orang Yahudi memandang bait Allah itu sebagai sesuatu yang bersifat fisik semata-mata. Atau hanya sekedar gedung, 46 hari orang bangun baru bisa seperti ini. Nah kamu dalam 3 hari. Karena memang perspektifnya berbeda. Yesus memandang bait Allah sebagai sesuatu yang bermakna rohani, sementara orang-orang Yahudi memandangnya dalam pengertian bangunan. Hanya sekedar bangunan. Dalam pengertian itu kemudian bait Allah harus dimurnikan sebagai lambang atau tanda kehadiran Allah. Untuk bagian ini mari kita merenungkannya dengan satu pertanyaan. Apakah mungkin ada tanda kehadiran Allah dalam praktek jual beli yang mendatangkan riba itu? Dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca sampai habis nas ini, makna bait Allah bukan fisik. Sebagai sesuatu yang bukan fisik itu diperkuat dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Dalam perkataan bahwa yang Yesus maksud bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Bahwa bait Allah rohani itu sudah lama dirobohkan dalam praktek-praktek yang tidak sesuai dengan makna bait suci itu. Dan akan dibangun dalam 3 hari. Itu ditandakan dengan kebangkitannya dari antara orang mati saat Paskah. Dan dalam nas teks ini dikatakan baru kemudian dipahami oleh para muridnya pada setelah Yesus mati dan kemudian bangkit. Baru mereka mengerti apa maksud dari perkataan Yesus dalam nas ini. Sehingga bait Allah yang disucikan Yesus dalam tindakan ini adalah bait Allah dalam makna rohani, yaitu tubuhnya sendiri. Apa makna nas ini bagi kita? Pertama, saya melihat bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana bait-bait fisik itu dirobohkan, bukan dalam pengertian diruntuhkan dengan bulldozer, tetapi bagaimana gereja-gereja kemudian menjadi tutup karena pandemi. Tetapi di samping itu bait-bait rohani itu didirikan. Tempatnya dalam rumah-rumah tangga yang kemudian didirikan menjadi rumah-rumah doa.
Bagaimana keluarga berusaha dengan keras mendirikan rumahnya menjadi rumah doa dan rumah ibadah selama pandemi COVID-19 atau selama kebijakan ibadah dari rumah. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, sekarang dalam rangka hari doa anak-anak sedunia, saya mengajak para ibu untuk mengajarkan anak-anaknya berdoa tiap-tiap hari di rumah tangga masing-masing, sebagaimana lagu yang kita ekspresikan tadi. Dan mendorong anak-anak untuk tetap aktif sekolah minggu walaupun daring. Karena sampai sekarang protokol kesehatan belum merekomendasikan anak-anak aman berada di lingkungan publik. Jadi sampai saat ini pilihan sekolah minggu dari rumah itu tetap direkomendasikan untuk protokol kesehatan. Mari dirikan rumah kita menjadi rumah doa buat anak-anak kita dan menjadi rumah ibadah. Yang ketiga, secara rohani harus kita katakan bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya kehadiran dalam rumah ibadah semata-mata, tetapi juga adalah praktek nyata kehidupan itu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, tubuhmu itu adalah bait Allah itu. Oleh karena itu, murnikanlah itu dengan praktek yang murni pula. Mari memelihara rumah Tuhan dengan memelihara dalam tubuhmu, dengan memelihara tubuhmu dengan kehidupan, kesaksian, kesetiaan yang hidup. Amin. Kita memasuki saat teduh dan kita akan menyanyikan lagu Kau Memilihku. Kau telah
kita menaikkan doa syafaat kita. Syukur kami kepadamu, ya Allah dalam Yesus Kristus, yang terus memelihara dan melindungi kami, memelihara dan melindungi keluarga kami, memelihara dan melindungi persekutuan kami, bahkan juga memelihara bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa pemeliharaanmu nyata dalam kesukacitaan maupun kesukaran kehidupan kami. Bahkan kami percaya bahwa perlindunganmu nyata bagi kami selama masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus berusaha berserah dan mengimani kasih pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Syukur kami atas anugerah-Mu bagi kami sekalian, bahwa Engkau mengaruniakan hikmat kepada tiap-tiap kami. Bahwa kami sekalian harus memelihara kehidupan kami dengan mengikuti protokol kesehatan untuk kehidupan normal baru. Dalam keyakinan iman, kami harus tetap berjaga-jaga dengan segala hikmat dan kebijaksanaan. Tetap menjaga hati dan batin kami, agar menjadi rumah doa, agar menjadi mezbah doa, agar menjadi tempat yang tenang dan damai dalam segala kewaspadaan kami. Kami juga sambil memelihara iman kami dan sekaligus menjaga kesehatan tubuh kami. Dalam iman kami terus bekerja dan berdoa. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa kepada anak-anak dalam kehidupan pribadi mereka dalam usia mereka. Kiranya Tuhan menghampiri dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun dan membimbing mereka, mengaruniakan hikmat dan pengertian, karena mereka pada saat ini harus tinggal di dalam rumah, beribadah dalam rumah, sekolah dari rumah. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, melindungi dan melingkupi mereka. Bahkan Tuhan mengaruniakan sukacita dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dengarkanlah doa anak-anak ini ya Tuhan, dan Engkau yang Maha mengetahui. Ya Allah, hari-hari terakhir ini kami juga mulai khawatir dan cemas karena orang-orang yang terpapar COVID-19 semakin mendekati. Kami menopang mereka dalam doa agar para pasien COVID-19 ini berada dalam perawatan dan pemeliharaan-Mu juga. Baik mereka yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit ataupun dalam karantina mandiri. Kiranya Engkau berkenan memelihara dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk fase pertama vaksin COVID-19. Agar ini bisa bekerja dengan baik, agar segala sesuatu boleh terjadi menurut kehendak-Mu. Yalah kami juga berdoa bagi persekutuan jemaat kami yang memasuki kehidupan persekutuan normal baru. Berkati semua gereja dan pekerjanya. Kami juga mengucap syukur atas anggota jemaat yang berulang tahun baik kelahiran atau pernikahan minggu ini. Engkau yang mengaruniakan kesehatan, kebaikan dan pertolongan dalam kehidupan tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Syukur juga atas pergumulan dan juang dalam kehidupan kami, agar kami mampu belajar untuk berserah padamu. Dan terutama syukur atas napas kehidupan yang Engkau karuniakan sampai hari ini. Syukur atas rejeki, syukur atas segala berkat-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nantinya diakhiri dengan amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, seluruh jemaat sekalian, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepunyaan-Mu, ya Allah Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, siapakah kami ini? Sebab semuanya datang daripada Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini, kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang ke-1 dan bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan
kami undang berdiri. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan oleh tinta tetapi oleh roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat.